semua, ketemu lagi sama aku Bella Kesia. Jadi di konten kali ini lagi-lagi aku akan membahas film karena lagi pandemi covid gini kita nggak bisa kemana-mana. Dan sejujurnya aku lagi sering nonton film atau drama. Dan kali ini aku habis aja nonton drama series dari Thailand. Judulnya Blacklist, rilis tahun 2019 dan episodenya tuh cuma 12, jadi cepet banget. Sejujurnya gue menyelesaikan nonton Blacklist ini sendiri cuma 3 hari. Ceritanya ini berawal dari seorang tokoh utama yang bernama Traffic yang diperankan oleh Nanon. Nanon ini tuh kehilangan kakaknya udah lama banget dan akhirnya dia mencari kakaknya dengan cara dia masuk ke sekolah kakaknya. Nah, saat dia masuk ke sekolah kakaknya ada hal yang membingungkan karena kasus kehilangan kakaknya ini semakin ditutup-tutupin sama beberapa oknum di sekolah. Traffic ini sebenarnya awalnya bingung ya pas masuk, kenapa dia masuk-masuk udah dimasukin ke kelas yang bodoh-bodoh ini, sedangkan menurut Traffic sendiri dia nggak bodoh-bodoh banget. Awalnya dia memang gak mau temenan sama anak-anak di kelas itu karena cukup bandel. Tapi lama-kelamaan dia ketemu sama 5 orang yang punya karakter masing-masing, juga strong pointnya masing-masing. Ada Jimbe yang dia ini bawel banget, tapi lewat kebawelannya dia bisa mempengaruhi orang dan bisa ngebantuin si Traffic untuk nyelesain misinya. Habis itu juga ada Bantan yang bisa ngeretas segala teknologi, laptop, komputer, pokoknya dia jago banget ya dalam teknologi dan dia cukup pintar banget. Tapi entah kenapa dimasukin di kelas itu gue juga masih bingung karena nggak terlalu diceritain dalam cerita itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya Wright ini tuh orangnya berani banget dan dia tuh punya segala cara untuk menyelamatkan diri juga menyelamatkan teman-temannya. Ada juga Title yang orangnya ini konyol banget walaupun dia ceroboh, tapi kecerobohannya ini bisa membantu dia dan teman-temannya. Nah, yang terakhir ini ada Highlight ini tuh bisa mecahin teka-teki. Walaupun dia sebenarnya nggak pintar secara akademis, tapi dia banyak banget mecahin teka-teki di setiap episode di Blacklist. Dan akhirnya mereka dikumpulkan sama satu guru pembimbing mereka, namanya agak susah, tapi guru ini baik banget ngebantuin Traffic dan teman-temannya dalam menyelesaikan misi, dan guru inilah yang membentuk satu kelompok yang namanya Blacklist. Blacklist sendiri ini punya musuh yang namanya Tangan Tuhan, jadi God's Hands. Dan Tangan Tuhan ini tuh ternyata salah satu sekumpulan orang yang merupakan pengedar narkoba, atau mereka ini berusaha melakukan kejahatan di sekolah mereka. Dan lebih ngerinya lagi, selain mereka pengedar narkoba, mereka juga melakukan pemerasan, pembulian sama berbagai siswa-siswi yang ada di sekolah itu, sehingga membuat siswa-siswinya depresi, mau bunuh diri, bahkan ada yang keluar dari sekolah. Dan ternyata ketua geng dari Tangan Tuhan sendiri adalah Cam, ketua OSISnya mereka, dibantu sama Viking yang juga merupakan wakil dari OSISnya mereka, juga dibantu sama salah satu cewek yang merupakan ketua e-biology. Tapi gue gak tahu namanya jelasnya siapa, cuman cewek ini adalah cewek yang bisa membuat ramuan-ramuan kokain untuk memasukkan minuman itu ke sekolahnya mereka. Nah, yang gak disangka-sangka ternyata hilangnya Fa, kakak dari peran utama si Traffic ini, itu ternyata ada hubungannya dengan geng Tangan Tuhan. Ternyata Fa ini merupakan salah satu anggota geng Tangan Tuhan yang merupakan pecandu narkoba. Epic banget sih pas di sini tuh karena nggak disangka-sangka ternyata wah kakaknya kayak mengecewakan banget ya. Selama ini yang dicari-cari, yang dipuji-puji sama Traffic, ternyata dibalik kepolosannya itu dia juga merupakan pecandu narkoba. Nah, tapi lebih parahnya lagi ternyata dibalik selesainya kasus geng Tangan Tuhan masih ada lagi kasus-kasus berikutnya, yaitu kepala sekolahnya yang merupakan dalang dari semua kejadian yang ada. Dan juga salah satu guru perempuan yang ada di sekolah itu merupakan dalang hilangnya Fa, alias ternyata Fa ini tuh emang udah pecandu narkoba dan dia memang terikat banget sama narkoba. Dan si guru perempuan ini tuh berusaha nyelamatin Fa dengan cara yang salah karena ada kelainan seks yang terjadi sama si guru perempuan ini. Jadi guru perempuan ini tuh suka sama si kakak perempuan dari Traffic, yaitu si Fa ini, dan menggunakan Fa ini untuk memuaskan hasratnya dengan alasan bahwa Fa akan selamat dari kepala sekolahnya dan juga geng Tangan Tuhan. Cuman sayang banget nih, dalam plot twist atau drama ini sebenarnya udah bagus banget, tapi selalu diulang-ulang plot twistnya. Kayak pengkhianatan di dalam geng Blacklist sendiri
tuh terjadi 2 kali. Jadi membuat kita kayak oh iyalah ujung-ujungnya bakal baikan lagi kok. Menurut gue sangat disayangkan banget nih ada drama romantiknya di dalam yang sebenarnya gue sebagai penonton tuh udah tegang-tegang banget, tapi dibumbui sama kisah percintaan yang menurut gue kayaknya timingnya kurang tepat deh. Dan hal yang sangat disayangkan lagi adalah ending dari ceritanya. Menurut gue kayak kurang boom banget gitu ya. Kayak udah, menurut gue klimaks banget tuh di Geng Tangan Tuhan, ternyata pelakunya adalah Cam dan dalangnya adalah kepala sekolahnya. Itu udah kayak epic banget. Dan ternyata di balik itu semua masih ada kayak orang jahat lagi gitu, yaitu gurunya yang perempuan. Tapi di endingnya tuh kayak cuman perasaan by perasaan gitu, heart to heart, yang kayak cuman ngomong doang. Ya udah, ibunya nggak jadi ngejahatin siswi yang mau dijatuhin itu gitu. Jadi gue sebagai penonton menikmati filmnya, tapi sedikit kayak ya cuman gini doang gitu. Harusnya ada sesuatu yang membuat itu tuh bisa boom. Mungkin emang udah ditargetin gitu ya sama sutradaranya, kayak udah cuma 12 episode, ya udah kayak kesan-kesannya tuh kayak dipaksa banget berakhir gitu. Cuman kayaknya ada season 2 sih kayaknya. Secara alur menurut gue oke, karena nggak ribet, nggak muter-muter, dan kalau ditonton ringan karena alurnya alur maju terus. Kalau dari aku rate-nya film ini 8,5/10, cukup bagus dan tidak mengecewakan. Tambahan sedikit, sejujurnya gue juga sangat-sangat ngefans banget sama Cimon, aktingnya keren banget. Di The Gift Graduation dia sebagai wave yang kutu buku, dan di sini dia jadi cowok yang cowok banget gitu. Jadi wah, ngelihatnya tuh kalau itu kayak gue tuh bener-bener lupa kalau gue tuh 3 tahun lebih tua dari dia guys. Segitu aja video dari gue. Kalau kalian mau nonton Blacklist silahkan nonton, cukup ringan, recommended buat tontonan di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. God bless you.